insecure, justru adalah cara Tuhan untuk membuat kita bersyukur. Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saya bersyukur Tuhan tidak membuat saya jadi orang yang super kaya, sehingga ketika saya bisa memberi makan lebih dari 5.000 anak di Indonesia, bisa menggaji 120-an guru di seluruh pelosok Indonesia, orang tahu itu bukan karena saya, karena Henny orang biasa yang gak bisa apa-apa, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya. Dan tidak ada orang yang tidak bisa mengakui bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan semata-mata, karena mereka tahu bahwa saya bukan orang yang kaya raya. Di dalam kelemahan kita, justru di dalam hal-hal yang kita tahu kita sendiri tidak mampu, disitulah kita mampu melihat Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup kita. Bukankah di masa pandemi ini, ketika semua serba sedikit, kita justru bersyukur, kita bisa melihat betapa Tuhan setia menyertai kita. Tidak ada satu pun dari kita yang dibiarkan Tuhan kelaparan. Bahkan orang-orang miskin yang tidur di jalanan, Tuhan mengirim orang-orang baik seperti Anda untuk menolong mereka. Tuhan itu baik. Kita seringkali fokusnya ke hal yang negatif. Kita selalu mengeluh dengan kekurangan kita. Kita nggak tahu bersyukur. Tapi seringkali Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat ini keren banget. Kita yang mungkin lahir dari keluarga yang hina, keluarga broken home, yang orang tua kita nggak jelas kemana, tapi kita dibangkitkan dalam kemuliaan. Kalau dipikir-pikir, saya besar tanpa didampingi orang tua. Tapi hari ini, saya malah mengajarkan anak-anak muda tentang nilai-nilai moral, memberi mereka motivasi bagaimana mereka harus hidup seperti nilai-nilai sopan santun, integritas, tidak aji mumpung, belajar tahu berterima kasih. Padahal tentu akan menjadi sebuah kenyataan bahwa anak yang besar tanpa orang tua biasanya liar dan tidak tahu sopan santun. Bahkan ada istilah berkata, dasar nggak pernah dididik. Tapi kenyataannya, saya yang lahir di keluarga broken home, besar tanpa pendampingan orang tua, hari ini pengajaran saya kuat dalam karakter. Bagaimana saya memotivasi orang-orang muda khususnya untuk menghormati orang tua, tidak aji mumpung dan lain sebagainya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Percayalah, kalau kita bisa bersyukur, Tuhan bisa mengubah apa yang membuat kita insecure, justru membuat kita jadi bersyukur. Tuhan sanggup mengubah insecure jadi bersyukur dalam hidup kita. Saya ingin memberi beberapa pembahasan tentang insecurity dalam hidup orang banyak, dalam kasus-kasus yang berbeda. Yang pertama, insecure karena fisik yang kurang baik. Manusia itu selalu melihat penampilan, tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu melihat hati? 1 Samuel 16 ayat ke-7 berkata gini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. The real beauty of a woman is in her heart. Kecantikan yang sesungguhnya dari seorang perempuan adalah di hatinya. Pernahkah Anda melihat pasangan, orang pacaran atau menikah, yang secara mata, fisik mereka seperti tidak berimbang? Maaf, kita seringkali berkata, kok bisa dapat istri secantik itu ya, padahal suaminya biasa banget. Atau sebaliknya, kok suaminya ganteng banget ya, padahal istrinya biasa banget. Pernahkah Anda melihat pasangan yang seperti itu lalu Anda mulai mengomentari? Saya ingin bilang gini, cinta itu nggak bisa milih. Cinta itu urusan kedalaman, bukan permukaan. Orang bisa jatuh cinta bukan karena fisik aja. Banyak jomblo yang insecure, merasa tidak cantik, lalu takut gak ada yang mau. Saya mau bilang gini, perhatikan apa yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Saya mau buktikan bahwa fisik bukan yang utama. Wajah, penampilan itu bisa di-upgrade. Anda bisa belajar dandan. Harta kekayaan itu bisa dicari, orang bisa kerja keras. Tapi ada yang sulit diubah, karakter.
Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Makanya kita nggak heran, banyak pria yang kelihatannya kurang tampan, tapi istrinya cantik sekali. Jawabannya cuma satu, kantongnya bisa menolong. Jangan depresi, jomblo nggak laku-laku karena merasa nggak cantik. Saya seringkali kalau ketemu sama anak-anak gadis yang belum nikah, saya selalu godain dan dia bilang gini, ayo, belum punya anak udah sebesar ini, diet, olahraga. Kita yang sudah nikah aja berusaha jaga tubuh kita, apalagi yang belum nikah. Urusan kecantikan dan penampilan itu bisa di-upgrade asalkan kita mau berusaha mempercantik diri, merubah penampilan kita. Kalau yang pria merasa, saya miskin, mana ada yang mau sama saya? Gampang, kerja keras. Jadilah orang yang berintegritas, bisa dipercaya. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan pasti menyertai. Saya percaya yang bisa diubah itu Tuhan pasti menolong kita. Tapi karakter merupakan hal yang sulit diubah. Kita yang harus berubah. Belajar mengasihi dirimu sendiri. Jangan tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Karena kalau kamu nggak bisa menerima kekuranganmu, kamu nggak bisa mengasihi orang lain dengan kekurangan mereka. Karena kenyataannya setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Sama dengan kita. Kalau kita nggak bisa menyayangi diri kita sendiri, kita nggak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, kita juga nggak bisa mengasihi orang lain dengan semua kekurangan mereka. Ayo berdamai dengan kelemahanmu dan pertajam kekuatanmu. Ada seorang tokoh di Kidung Agung 1 ayat 5 bernama Gadis Sulam. Dia berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ada seorang perempuan bernama Gadis Sulam dalam Kidung Agung 1 ayat 5 ini, yang dia bilang, memang aku hitam tapi cantik, begitu percaya diri. Perempuan rata-rata merasa minder dengan kulit yang hitam, makanya iklan di TV selalu cari cewek gosong lalu berubah-berubah jadi putih dengan memakai produk tertentu. Sebenarnya itu menyinggung sekali, karena saya sejak kecil sampai sebesar ini gak pernah berubah jadi putri salju hanya karena pakai krim apapun. Saya bilang gini, semua produk dengan iklan begitu tuh penipuan massal. Karena saya udah coba semuanya, scrub, lotion, berbagai merek, gak pernah ngerubah warna kulit saya. Kalau kita memang sudah lahirnya nggak putih, nggak usah berharap putih. Terima dirimu sendiri. Berani berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik. Belajar terima dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa nerima dirimu sendiri, kamu juga nggak akan bisa nerima orang lain. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, itu yang Tuhan pandang indah bagi kita. Itu yang Tuhan pandang indah bagi dia. Buktinya hitam-hitam gini laku juga. Nggak harus putih kan? Mungkin ada di antara kita yang insecure karena masa lalu yang buruk. Saya mau bilang gini, sekalipun kita sudah rusak, Tuhan sanggup memulihkan kita. Yeremia 18 ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita. Saya ngalamin banget dalam hidup saya. Masa lalu yang begitu buruk, hancur. Tuhan kasih saya kesempatan hidup yang baru. Dengan identitas yang baru. Tuhan membuat saya utuh. Apa yang dulu telah menjadi kehinaan bagi saya, hari ini Tuhan sanggup mengubahnya jadi kemuliaan dalam hidup saya. Karena saya mempunyai masa lalu yang buruk, hari ini saya bisa mengajar banyak anak muda bagaimana menang dari kebiasaan buruk. Mungkin ada di antara para wanita, para istri yang insecure karena tidak bisa mempunyai keturunan. Saya ingin
ingatkan bahwa perintah untuk beranak cucu dalam Kejadian 1 ayat 28 adalah bagian dalam rencana Tuhan. Tapi yang saya yakini tidak untuk semua orang. Karena buktinya ada wanita yang sudah menikah tapi tidak diberi Tuhan keturunan. Karena anak itu adalah upah, karunia atau pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Maaf, Anda bisa melakukan hubungan seks sebanyak apapun, tapi kalau Tuhan tidak memberikan keturunan, tidak akan jadi juga. Orang bisa berusaha berobat dan suntik sana-sini, minum obat ini itu. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak dapat juga.